Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah orang-orang yang mau mendengarkan hadis, menghafalkannya lalu menyampaikannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Dan semoga juga Allah menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, subscribe channel ini, lalu membagikannya, Allah jadikan sebagai keluarga besar ahli hadis yang kelak mau berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca hadis Al-Jami' Shahih karangan Imam Suyuti, bab keutamaan majlis zikir. Hadis nomor 7776. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Artinya, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid dan sejenisnya, untuk membaca kitab Allah dan saling membacakan di antara mereka, melainkan turun ketenangan atas mereka, tertutupi rahmat, dikepung oleh para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada orang-orang yang ada di sisinya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Mari kita lihat sedikit cuplikan dari syarahnya, yaitu kitab Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi. Apabila sekelompok orang berkumpul di masjid atau tempat sejenisnya untuk membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, dan saling mendengarkan dan mengingatkan di antara mereka, sehingga yang membaca sedikit maupun banyak, yang membaca fasih ataupun yang belum fasih, menjadi bersekutu dalam kebaikan majlis tadarus tersebut, maka akan turun ketenangan di dalam diri mereka, hatinya bercahaya, dan hilanglah kegelapan, rahmat dan berkah menyelimuti mereka. Malaikat turun dan mengelilingi mereka, seraya merentangkan sayap hingga tembus ke langit dua, seraya mendengarkan Al-Quran dan bacaan zikir. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut dan membanggakan mereka kepada orang-orang di sisi Allah. Jadi jelas ya, ini menggambarkan keutamaan majlis zikir. Apa itu majlis zikir? Secara umum adalah majlis zikir adalah majlis orang yang berkumpul untuk mengingat Allah khususnya. Nah, tetapi di sini disebutkan khusus. Itu yang sifatnya am, majlis di mana saja, kapan saja, asal ada beberapa orang berkumpul untuk mengingat Allah, mengingat ajaran Allah, membaca salat dan seterusnya, maka itu disebut majlis zikir. Nah, tetapi sini khusus, ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah. Maksud rumah Allah di sini ada di masjid atau sejenisnya. Ada sekelompok orang yang berkumpul di masjid untuk tadarus Al-Quran. Nah, sini khusus bahasanya lagi tadarus Al-Quran. Nanti yang lainnya bahas pada tempat yang lain. Jadi ada sekelompok orang yang berkumpul di masjid untuk tadarus Al-Quran.
Nah, yang sudah mahir mengajari yang belum mahir, yang membaca banyak terus membimbing yang membaca sedikit, yang masih terbata-bata minta diajari kepada yang sudah lancar. Intinya tadarus Al-Quran, intinya belajar membaca Al-Quran. Ada sekelompok orang berkumpul di masjid untuk mempelajari Al-Quran, baik cara membacanya, baik cara mengartikannya, baik cara memahaminya. Nah, semua orang yang berkumpul ini statusnya sama, yaitu orang yang sedang zikir kepada Allah, orang yang sedang ingat kepada Allah pada suatu majelis di zikir. Sehingga apa? Pahalanya pun sama dalam artian bersekutu. Yang dapat sedikit berbagi dengan yang dapat banyak pahala, yang dapat banyak pahala berbagi dengan yang dapat sedikit. Kira-kira begitu. Masing-masing punya keutamaan tersendiri menjadi suatu kelompok lah, senang-senang bersama, pahala-pahala bersama, kira-kira begitu. Nah, ini keuntungannya. Tentu yang paling banyak untungnya itu orang-orang yang masih bodoh. Bodoh dalam artian, mohon maaf kalau kata-katanya bodoh, dalam artian baca Qur'annya masih terbata-bata, yang sudah bisa membaca nggak tahu artinya, yang sudah tahu artinya nggak tahu cara memahaminya, yang sudah bisa memahaminya masih salah pula pemahamannya. Itu lebih untung daripada orang yang sudah mahir membacanya, sudah paham, pemahaman dan penafiannya sudah benar. Nah, itu dia cuma ngajari. Jadi apa? Orang-orang yang masih belajar ini diikutkan statusnya kepada orang yang sudah mahir. Kira-kira begitu. Kira-kira ya begitulah kalau ada orang pandai dan orang bodoh, orang kecil dan orang besar sama-sama ngumpul di dalam masjid untuk belajar Al-Quran, maka dia sama-sama mendapatkan kebaikan. Nah, selanjutnya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kira-kira kebaikan apa saja yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berkumpul tersebut. Yang pertama disebutkan illa nazalat alaihimus sakinah. Dia akan mendapatkan ketenangan hati. Apa yang dimaksud ketenangan di sini? Imam Al-Munawi bahkan di sini menjelaskan hatinya tenang, hatinya bercahaya, hilanglah kegelapan. Maksudnya gimana? Hati itu kira-kira ya, hati bimakna manawi, ada yang gelap, ada yang terang, ada yang gelisah, ada yang tenang, kira-kira begitu. Nah, orang-orang yang berkumpul di masjid untuk sama-sama belajar Al-Quran, ini ngomongin yang di masjid ya, nggak yang di rumah. Yang belajar Al-Quran di rumah nanti bahasanya di tempat lain. Atau orang-orang yang belajar Al-Quran di tempat lain bahasanya lain dah. Ini lagi ngomongin orang yang belajar Al-Quran ngumpulnya di masjid, kira-kira begitu. Nah, hatinya itu akan terang. Hatinya itu akan tenang. Terang gimana ya? Ketika orang lain hatinya gelap dalam artian nggak dapat hidayah supaya berangkat ke masjid belajar Al-Quran di masjid, dia dapat itu terang pertama, kira-kira begitu. Nah, ketika orang lain hatinya gelisah, tandanya gelisah apa? Orang tersebut tidak punya ketenangan sehingga dia bisa melangkahkan dirinya ke masjid untuk belajar Al-Quran. Nah, dia dapat tuh bisa. Emang ada tuh bedanya orang yang bisa belajar Al-Quran di dalam masjid dan di luar masjid yang nggak belajar Al-Quran? Ada sebagian orang yang ketika mau meninggalkan rumahnya takut ada pencuri masuk misalnya. Tiba-tiba dia ingat bahwa motornya belum dimasukin, misalnya yang punya motor. Yang punya jemurannya belum dimasukin misalnya. Yang punya mobilnya belum masukin. Hatinya dia gelisah terus. Sementara sebagian orang tutup hatinya, bersih hatinya, kunci, berangkat ke masjid dengan penuh ketenangan, belajar Al-Quran di sana. Yang lain masih sibuk, masih ribut. Nah, itu kira-kira bedanya kan? Yang satu dapat ketenangan di dalam masjid belajar Al-Quran, yang satunya lagi dapat kesibukan ngurusi harta benda yang belum jelas gitu kan, istilahnya begitulah.
ekstrimnya itu tentu ekstrimnya begitu, aslinya ya nggak begitu juga kan gitu. Kira-kira begitu. Yang satu dapat cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hatinya bersinar-sinar dibawa masuk ke dalam masjid untuk belajar Al-Quran. Yang satunya lagi belum dapat tuh cahaya dari Allah, hidayah dari Allah, dia masih sibuk di sawah misalnya, dia masih sibuk di tempat kerja misalnya, dia masih sibuk di tempat maksiat misalnya, sehingga hatinya itu belum terbawa ke dalam masjid. Itu kira-kira, aslinya nggak tahu namanya hati orang ya kan, ya kira-kira begitu. Nah, kalau ada rahasia begini, ada satu dalil mengatakan bahwa di dalam hati kita itu ada setan yang kalau divisualisasikan, kalau dipersonifikasikan itu seperti ular. Nah tuh apa namanya, kepala tuh ular itu dia mematok hati kita. Setiap kali kita ingat kepada Allah, maka tuh kepala ular hilang, bersembunyi. Tapi kalau kita lalai, nah gitu kepala ular keluar lagi, memakan hati kita. Oh tuh hati kita itu kemudian ada istilah dibikin ragu, hati kita dibikin sibuk, hati kita dibikin nggak ingat tuh menyempatkan waktu untuk dalam konteks ini ke masjid untuk belajar Al-Quran. Kira-kira begitu, ya kan? Nah, dalam konteks ini, kalau orang-orang yang kemudian di dalam hatinya nggak ada kepala setan tuh yang bentuknya ular, bisa tuh berangkat ke masjid insya Allah betapapun sibuknya. Kalau ya enggak, itu ada jelas ya. Jadi keutamaan yang akan diperoleh oleh seseorang yang berangkat ke masjid kemudian berkumpul dengan orang-orang lain untuk belajar Al-Quran, satu, hatinya diberi ketenangan. Jadi istilah kata, kalau Anda merasa sibuk, merasa gelisah, coba berhenti sejenak dari aktivitas rutin kehidupan kita, kemudian niatkan diri kita berangkat ke masjid, belajar Al-Quran bersama orang-orang lain. Nah begini, mungkin pada masyarakat kita, kalau sengaja mengumpulkan orang untuk belajar Al-Quran mungkin agak susah lah di sebagian daerah ya. Di tempat saya aja ini, orang ngumpul di masjid untuk belajar Al-Quran itu setahun sekali. Tadarus Al-Quran setiap bulan Ramadan. Karena kebetulan anak-anak di kampung kami itu belajar ngajinya, belajar Al-Qurannya nggak di dalam masjid. Di samping masjid kita ada madrasah, mereka belajar di sana. Kemudian di rumah-rumah penduduk kita ada ustadz-ustadzah, mereka belajar di sana. Sehingga masjid kita itu nyaris tidak digunakan untuk aktivitas belajar dan mengajar Al-Quran. Karena hal tadi itu, mereka belajar di madrasah, mereka belajar di rumah, dan aktivitas membaca Al-Quran biasanya itu setiap bulan Ramadan ba'da sholat tarawih. Nah ini, sehingga untuk mendapatkan keutamaan yang persis dengan hadis ini itu susah. Misalnya kita datang ke satu rumah, ayo kita ke masjid untuk sama-sama belajar Al-Quran, tadarus Al-Quran, itu susah. Sementara yang dinamakan kaum atau kelompok itu minimal 3. Kita mengumpulkan 3 orang, 4 orang, 10 orang, 20 orang untuk duduk bersama di dalam masjid membaca Al-Quran itu susah. Nah, itu kan. Nah, tetapi ada momen-momen yang mudah di mana kita berkumpul bersama membaca Al-Quran bersama, yang insya Allah bisa lah istilahnya dimasukkan untuk mendapatkan keutamaan yang diomongkan sama hadis Rasulullah ini. Kapan? Yaitu ketika kita sholat jamaah. Bukankah kalau kita sholat berjamaah itu sama-sama ke masjid? Oke, kemudian di masjid sama-sama sholat. Oke, nah ketika sholat itu kan kita baca Al-Quran. Yang imam membaca Al-Fatihah plus surat-suratan yang dibaca imam. Kalau yang makmum biasanya cukup membaca surat Al-Fatihah saja. Itu tuh Al-Quran. Dengan kata lain, ya kan, orang yang datang ke masjid untuk bersolat jamaah insya Allah juga mendapatkan keutamaan dari hadis ini, yaitu mereka berkumpul di dalam masjid untuk membaca Al-Quran, untuk saling mengingatkan. Ya, kita lanjut. Yang pertama mendapatkan sakinah, ketenangan.
Yang kedua, mendapatkan apa nih? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mendapatkan rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang dari Allah. Apa itu kasih sayang? Ya semua nikmat yang dari Allah. Kalaulah rahmat Allah tidak sampai kepada kita ini, saya yakin Bapak Ibu nggak bisa nonton video saya ini. Entah lagi di mana, apakah sudah diciptakan oleh Allah atau belum, apakah sudah terlahir atau belum, apakah dalam keadaan sehat atau tidak, nggak tahu. Nah, saya bisa ngomong kayak gini, Bapak Ibu sekalian bisa menonton video ini semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau pengen lebih banyak lagi rahmat yang diperoleh, rumusnya ini menurut Rasulullah, datang ke masjid sama-sama belajar Al-Quran. Coba Anda bayangkan orang yang setiap hari dirawat dengan rahmat Allah di dalam masjid, dengan orang-orang yang dirawat memang sama rahmat Allah, tapi bukan rahmat yang ada di masjid, rahmat yang lain lah istilahnya. Nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Kita sedang membahas rahmat yang ada di dalam masjid yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkumpul dalam rangka belajar Al-Quran, dalam rangka tadarus Al-Quran. Oleh karena itu, meskipun kita sudah mahir membaca Al-Quran, misalnya sekali-sekali datang ke masjid untuk tadarus bersama yang lain. Supaya apa? Supaya mendapatkan keutamaan seperti yang dikatakan hadis ini. Apalagi yang belum mahir, harus itu, jangan nyantai-nyantai di rumah, kan begitu. Setidaknya kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, maaf tidak itu misalnya bodoh tentang Al-Quran, tapi kalau kita sama-sama di masjid, maka status bodoh kita itu ditempelkan kepada status orang yang alim, di satu kelompok, jadinya sama-sama kelompok orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cobalah. Misalnya begini, kita punya masalah apapun, masukkan ke dalam masjid. Saya sih biasa memaknai begini, masjid itu seperti, kalau mesin cuci seperti mesin cuci lah. Pakaian kotor masukkan ke masjid, keluar jadi bersih. Kalau seperti mesin cuci. Kalau ibarat tukang sablon itu kayak celup, apapun warnanya, apapun problem hidup kita, masukkan aja ke masjid, keluar, beres tuh problem. Nggak percaya, cobain. Kan istilahnya begitu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Tapi ada sebagian orang yang sudahlah bajunya kotor, nggak dimasukkan mesin cuci, ya sudah. Ya sudahlah istilahnya, warnanya sudah kusam, nggak dimasukkan ke dalam masjid, ya sudah seperti itu. Itu salah satu bentuk rahmat banyak. Bahkan dalam suatu dalil dikatakan kita itu tidak bisa masuk surga dengan amal perbuatan kita, tetapi semata-mata kita masuk surga hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana rahmat Allah? Nah, di sini salah satunya di dalam masjid untuk belajar Al-Quran, untuk saling mendengarkan Al-Quran. Nah, kalau di istilahnya, kalau di lingkungan itu biasa ada istilah perkumpulan baca Quran, yaitu kalau bisa 30 juz tadarus Al-Quran. Kalau nggak bisa, ya minimal seminggu sekali malam Jumat tadarus Yasin, lumayan itu. Kenapa? Yasin Al-Quran. Sebelum baca Yasin biasanya kita baca surat-suratan yang unggul. Ada Al-Fatihah, ada Qul Huwallah, ada Falaq Binas, dan lain-lain itu. Lumayan lah seminggu. Ya bukan lumayan lagi, itu sangat berharga. Setiap minggu kita bisa ngumpul untuk sama-sama membaca Al-Quran. Tetapi sayangnya kalau di tempat saya kebetulan ngumpulnya itu malam Jumat, tetapi di madrasah, tidak di dalam masjid. Sehingga kalau persis mendapat keutamaan dengan itu tentu enggak, tapi ada hadis yang lain, insya Allah sama lah, gitu kan, begitu. Dan kita lanjut. Wahafatsuhumul malaikatu. Nah itu, selain rahmat yang didapat, juga malaikat itu turun menaungi mereka untuk sama-sama belajar Al-Quran. Jadi kalau Anda kepengen ketemu malaikat, ya udah masuk ke masjid belajar Al-Quran, datang tuh malaikat. Sayangnya Anda nggak bisa melihat. Kenapa nggak bisa melihat? Yaitu mahjubun, karena
terhalang. Sebagian orang-orang yang diizinkan Allah mungkin bisa merasakan kehadiran mereka. Kalaupun tidak bisa merasakan kehadiran mereka, tapi Anda paham hadis ini, yakin dengan hadis ini, pasti. Tapi kalau hadisnya nggak tahu, merasakan nggak tahu, ya itu istilah orang itu apa namanya? Ngestenya deui, nah istilahnya kan begitu. Nggak ada tegangan lagi yang bisa menyambungkan kita dengan dunia para malaikat, dengan dunia rahmat. Dan salah satu cara menyambungkan yaitu tempatnya di masjid yang dipelajari Al-Quran. Tentu yang lain-lainnya juga bisa, cuman kebetulan hadis ini sedang membaca tentang Al-Quran. Wahafat humul malaikat. Coba istilahnya begini, kalau kita nggak bisa menyelesaikan persoalan hidup kita sendirian, ya masuk ke masjid. Di sana Anda akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat rahmatnya, rahmat Allah tadi, lewat petunjuk hidayahnya, sakinah itu tadi, lewat malaikatnya. Ya udah komplit tuh. Sehingga apa? Setiap hal yang kita hadapi kemudian menghasilkan panen pahala yang banyak, kan kira-kira begitu. Ini mah jangan istilahnya nggak panen apa-apa, kan panen gerugi aja, enggak lah, salah satu cara itu. Wafat himul wadak. Terus kita lanjutkan yang keempat, wadzakarahumullahu fiman indah. Kemudian kita orang-orang yang masuk ke masjid kemudian baca Al-Quran dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah bangga dengan hambanya yang mau masuk ke dalam masjid, kemudian mau membaca Al-Quran, mau belajar Al-Quran, mau memahami Al-Quran, dan lain-lain, bangga. Tuh hamba saya si Ahmad misalnya, dia sedang belajar Al-Quran tuh. Tapi di sini nggak disebutkan Allah nunjuk tuh hamba saya yang sedang maksiat, enggak. Ini nunjuknya Allah itu kepada orang yang sedang belajar Al-Quran. Jadi dibanggakan. Dengan kata lain, kalau kita kepingin jadi hamba yang dibanggakan Allah, rumusnya gampang. Datang ke masjid, belajar Al-Quran, lalu kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mau dibanggakan, ya jangan lakukan ini, santai aja bos di rumah, kan istilahnya begitu. Nah, kita lanjut. Tafsirannya biar agar ada yang masih kelewat. Nah, tentu, tadi sudah jelas ya. Tentu ini hal yang khusus, datang ke masjid untuk belajar Al-Quran. Semua hal tentang Al-Quran. Tentu ini khususnya. Tapi umumnya selain Al-Quran pun sama. Misalnya untuk belajar ilmu-ilmu agama yang lain, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu faraid, ilmu-ilmu lainnya ya tentang agama Islam. Atau enggak belajar ilmu tetapi untuk datang ke masjid untuk membicarakan persoalan-persoalan umat misalnya. Bagaimana supaya umat di daerah kita itu menjadi orang-orang yang alim, misalnya begitu. Supaya syiar di Islam di daerah kita itu menjadi kelihatan misalnya. Seperti itu juga boleh. Sabilul khair, segala hal kebaikan untuk syiar Islam masuk dalam kategori umum, dan mereka insya Allah dapat utama hadis ini. Dah kita lanjutkan supaya dua hadis. Hadis nomor 7777. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maztama'a qaumun ala dzikrin fatafarraqu anhu illa qila lahum qumu maghfuran lakum. Tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir kemudian mereka berpisah, melainkan dikatakan kepada mereka, berdirilah kalian seranya diampuni. Hadis riwayat Hasan bin Sufyan dari Sahal bin Handalah. Status hadis ini sahih. Kalau ini umum lagi. Kalau tadi khusus di masjid, ini umum baik di masjid maupun di luar masjid. Kalau ini majlis zikir yang umum, baik yang dibicarakan tentang Al-Quran maupun selain Al-Quran, baik tempatnya di dalam masjid maupun di luar masjid. Asal mereka berkumpul untuk sama-sama ingat kepada Allah, untuk sama-sama membahas ilmu-ilmu Allah, untuk sama-sama berjuang di jalan Allah misalnya, mereka ketika berpisah dosanya diampuni. Nah, pada hadis yang kan dikatakan ketika mereka berkumpul bersama malaikat bersatu, membahas tentang kepentingan masyarakat, malaikat ikut membahas.
Nah, ketika orang-orang ini berdiri untuk pulang ke rumah, malaikat bicara, oh ya, dosa kamu sudah diampuni, dosa kamu sudah diampuni, Allahumma amin. Jadi istilahnya gimana? Istilahnya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diantaranya adalah dengan berkumpul dengan orang lain. Nah, kebetulan di masyarakat kita banyak sekali tradisi-tradisi yang mengharuskan kita berkumpul. Seperti kalau yang rutin seharian berkumpul untuk sholat berjamaah. Ketika dalam perkumpulan tersebut ingat kepada Allah, mereka berpisah dari masjid dalam keadaan diampuni. Kemudian ada sholat Jumat, ketika orang-orang datang ke masjid berkumpul nih. Jadi rumusnya kumpul, zikir, berpisah. Kumpul karena Allah, berzikir karena Allah, berpisah karena Allah, maka dia mendapatkan ampunan. Selain itu, kalau di RT-RT kan istilahnya ada kumpulan warga satu RT misalnya. Mereka berkumpul karena Allah, kemudian yang dibahas tentang kemaslahatan umat, mereka berpisah karena Allah, maka ampunan yang didapat. Kemudian ada istilahnya acara resepsi, ada pernikahan, mereka berkumpul karena Allah, maksudnya gimana? Iya, mendatangi resepsi pernikahan itu wajib bagi orang yang tidak berhalangan, itu kan karena Allah, karena perintah Allah. Kemudian di sana menyaksikan akan nikah juga sunnah Rasul karena Rasul karena Allah. Kemudian mereka berpisah, bubar dari tempatnya juga karena Allah. Kenapa? Ya udah, kalau selesai pada bubaran sunnahnya, biar nggak mengganggu tuan rumah karena Allah. Jadi mereka bubar dari resepsi pernikahan dalam keadaan diampuni. Yang lainnya lagi apa? Banyak. Misalnya apa namanya? Ada momen kerja bakti nih. Kerja bakti kelihatannya sepele, datang ngumpul, datangnya karena Allah. Untuk apa? Berbuat baik. Nanti di kerja bakti yang dikerjakan adalah berbakti, namanya juga kan kerja untuk berbakti. Berbakti kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat apa? Lewat memperbaiki masyarakat, misalnya membangun fasilitas umum, misalnya dan lain. Itu yang istilahnya beginilah, salah satu ciri-ciri karena Allah itu ya, misalnya kalau dia nggak mendapatkan uang, bahkan untuk berkumpul dia itu mengeluarkan uang, ya paling tidak merangsum anak-anak yang kerja lah, istilahnya kan begitu. Paling tidak memberikan, jangan rokok lah, rokok itu kan makruh kata sebagian orang, beli aja kopi atau gorengan atau apa kan begitu. Ya nanti datangnya karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, maka ampunan didapat. Maka sangat rugi kalau kebetulan tetangga Anda masih belum ke masjid, ajak. Kenapa? Kasihan, mereka selalu rugi dalam hidupnya. Kalau kebetulan tetangga Anda belum suka kerja bakti, ajak. Kenapa? Kasihan, karena mereka sangat rugi hidupnya. Kalau kebetulan, ya siapa saja seperti itu. Tapi tentu niatnya ikhlas, caranya baik gitu kan. Sehingga apa ya, enak sama enak lah, namanya juga dengan tetangga. Jangan marah sama marah, enak gitu, enak sama enak aja, santai. Itu memang santai gitu. Ajak, nggak mau ya besok lagi, ajak lagi, nggak mau besok lagi, santai. Makin banyak diajak makin nggak mau, alhamdulillah kita makin banyak pahala ngajak. Tapi makin diajak sekali mau, alhamdulillah, jadi kita punya teman berbuat baik di tempat pengajian, di tempat kerja bakti dan lain. Jadi semuanya itu yaitu seperti sebuah dalil, orang beriman semua urusannya itu menguntungkan bagi dia, istilahnya begitu. Nah, kalau yang punya ilmunya, kalau yang nggak punya ilmunya sama, orang beriman dengan yang nggak beriman selalu merugikan saja bagi dia. Wah, ini lagi enak-enak kerja, ada kerja bakti, ganggu aja tuh. Wah, ini lagi sibuk-sibuk dapat order misalnya, waktunya ngaji, ganggu aja. Itu kalau kebetulan iman lagi ngedrop, begitu rugi kita jadi. Tapi kalau iman lagi naik, ya alhamdulillah nih, ada waktu istirahat sambil ngaji, ada waktu istirahat sambil kerja bakti, kira-kira begitu. Karena apa? Dalam satu dalil dikatakan istirahatnya orang beriman yaitu ketika zikir. Contoh begini nih. Ya kalau cerita diri sendiri nanti nggak enak kan gitu. Contoh saya lah, secapek apapun kerja seharian, sekesel apapun capek seharian, tapi ketika sudah ya duduk kayak gini nih, di depan komputer, baca hadis, baca Quran, itu kayaknya udah nyantai aja. Persoalan itu tuh nggak ada. Nanti kalau begitu tutup laptop, tutup buku, baru tuh timbul lagi. Itu biasa, artinya apa? Itu salah satu tanda orang beriman istirahatnya itu adalah ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Emang ada orang yang istirahatnya itu nggak ingat kepada Allah? Banyak.
Contoh kalau di suatu masyarakat perkotaan kita menyaksikan orang kerja dari pagi sampai sore. Nanti pulang kerja ini mereka capek, mau istirahat, yang didatangi apa? Tempat-tempat yang melarikan, misalnya ada yang ke bioskop, ada yang ke kafe, ada yang ke tempat-tempat maksiat lain, ada yang ke tempat mabuk itu. Mereka beriman, coba kebetulan lagi ngedrop imannya. Sementara kalau orang-orang yang beriman lagi full, kerja seharian, pulang dari tempat kerja, mereka datang ke masjid itu enak, ketemu tetangga, ketemu saudara, sama-sama berstatus ahli jamaah, sama-sama berstatus ahli pengajian, sama-sama berstatus kerja bakti, misalnya, itu enak, ngobrol, hati tenang. Nah, itu kan perbedaannya itu, kira-kira begitu. Tentu semuanya harus berproses. Kalau yang biasa ngajak harus bersabar, karena semuanya butuh proses. Mudah-mudahan kita bersama masuk dalam kelompok orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam masjid maupun di luar masjid. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita bersama masuk kelompok orang-orang yang mau belajar Al-Quran, baik di dalam masjid maupun di luar masjid. Allahumma amin. Nggak cukup begitu saja, tingkatkan sedikit lagi menjadi orang yang ahli zikir plus mengajak orang lain mau berzikir. Tingkatkan lagi, jangan hanya orang yang mau membaca Al-Quran plus orang yang mau mengajak orang lain membaca Al-Quran. Tentu setiap orang punya kesempatan yang berbeda-beda. Ya udah, sesuai kondisinya aja. Nggak usah copy paste orang lain kalau nggak bisa. Kalau punya ide sendiri nggak punya, ya udah ikutin aja orang lain. Yang penting kita sama-sama dalam kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dua hadis ini kita coba ulangi lagi supaya lebih hafal ya. Yaitu kita babnya ini bab keutamaan majlis zikir. Majlis orang ngumpul untuk dan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis nomor 7776, kitab Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maztama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman indahu. Artinya, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, yaitu masjid dan sejenisnya, untuk membaca kitab Allah dan saling membacakan di antara mereka, melainkan turun ketenangan atas mereka, tertutupi rahmat, dikepung oleh para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada orang-orang yang ada di sisinya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, status hadis ini sahih. Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, majtama'a qaumun ala dzikrin fatafarraqu anhu illa qila lahum qumu maghfuran lakum. Artinya hadis nomor 7777, tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir kemudian mereka berpisah, melainkan dikatakan kepada mereka, berdirilah kalian seraya diampuni. Hadis riwayat Hasan bin Sufyan dari Sahal bin Hanzalah, status hadis ini sahih. Mudah-mudahan kita bersama dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mau membaca hadis, mempelajarinya, lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.